menurut pandanganku sih kayak sejauh ini sih kayak Indonesia mungkin masih dilihat sebagai ya salah satu center of knowledge juga dan mungkin sebagai market leader juga. Jadi khusus di industri reasuransi sih mungkin salah satu competitive advantage-nya menurutku itu sih kita satu-satunya BUMN dan juga masih bisa dilihat disebut sebagai market leader lah di industri ini. BUMN yang juga satu klaster sama kita, itu kita punya remunerasi yang cukup baik sih dibandingin sama yang lain-lainnya. Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di Rein Podcast, podcastnya PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang dikenal sebagai Indonesia Re. Perkenalkan, saya Dwi Gita Oktasya Fajri atau yang biasa dipanggil Gita yang akan menjadi host Rein Podcast pada episode kali ini. Nah, sekarang kita udah kedatangan 2 tamu istimewa nih. Say hi. Halo Kak Dwini, Mas Rama. Baik, sekarang kita mulai untuk perkenalan dulu kali ya. Dimulai dari yang ganteng dulu nih. Halo, perkenalkan nama saya Rama, saat ini menjadi CMTU 1 Departemen Head. Halo, saya Dwini Restuhanita, biasa dipanggil Dwini, posisi saat ini sebagai CMTU 2 Department Head. Di episode kali ini topiknya sangat menarik nih dan seru banget untuk dibahas. Kita akan membahas tentang work environment. Nah, Kak Dwini dan Mas Rama, kita mau tahu nih sudut pandang dari kakak-kakak ini. Baik, langsung aja ya. Aku penasaran nih, Kak Dwini sama Mas Rama tuh sebenarnya udah join di Indonesia Re tuh udah berapa tahun sih? Ladies first dulu kali ya. Ladies first. Oke, thank you Gita. Jadi aku nih udah join ke Indonesia Re itu dari Mei 2016. Jadi kurang lebih pas 8 tahun join di Indonesia Re. Oke, selanjutnya Mas Rama nih. Nah, kalau aku sendiri juga join ke Indonesia Re tahun 2016, barengan sama Dwini. Iya, karena kita masuknya barengan sebagai waktu itu manajemen trainee 7. Nah, sebenarnya aku tuh udah cek LinkedIn Kak Dwini sama Mas Rama nih, ternyata mereka berdua tuh satu alma mater loh. Iya, betul. Teknologi Bandung. Satu alma mater, mengawali karir di Indonesia Re sama-sama dari manajemen trainee 7 dan satu divisi client market N3T. Nah, jadi kita lebih gampang lagi nih ngulik-ngulik ke dalamnya nih ya, Mas. Sepaket gitu ya kayaknya. Ternyata satu lantai, satu ruangan juga pula ya. Oke, baik. Jadi Kak Dwini sama Mas Rama ini udah satu window atau udah 8 tahun nih ya? Iya, sewindu tahu ya udah. Ya lagi. Benar-benar. Baik. Pasti banyak banget kan cerita selama di Indonesia Re nih. Boleh dong ceritain pengalaman selama bekerja di Indonesia Re. Sekarang mulai dari Mas Rama dulu kali ya. Iya, jadi kalau pengalaman di Indonesia Re kan banyak banget gitu ya, 8 tahun gitu. Kita start itu sebagai manajemen trainee waktu itu selama 1 tahun programnya, kemudian kita banyak ada penempatan dan kebetulan kalau saya sendiri paling lama itu penempatannya di Triti, saat itu namanya Triti Division dan sampai sekarang masih di Triti. Tapi yang menarik adalah di 8 tahun keberjalanan saya di Indonesia Re ada satu waktu sekitar 1 tahun itu saya dapat penugasan ke Kementerian BUMN. Itu menarik banget tuh buat saya. Jadi bisa dibilang walaupun saya karyawan 8 tahun di Indonesia Re tapi bersihnya kerja di Indonesia Re itu hanya 7 tahun aja. Oke, nah di KBUM ini selama 1 tahun ya? Iya betul. Oke. Lanjut Kak Dwini coba. Nah kalau aku sendiri sama kan, masuknya manajemen trainee 7. Nah terus waktu itu sih paling pernah OJT juga di beberapa tempat lain sebelum ke Triti itu diklaim, tapi cuma 1 tahun lah ya. Dan sama sih kayak Rama, jadi sisanya tuh berarti 7 tahunnya paling lama di Triti gitu sih. Nah, menarik nih, tadi katanya Mas Rama tuh sempat 1 tahun di KBUMN. Nah, coba dong sharing dong di KBUMN tuh sebagai apa di sana? Jadi saat itu waktu bekerja di Kementerian BUMN sebagai talent secondment, di situ saya nggak cuman saya sendiri, tapi ada juga teman saya dari Jasara Harja dan juga Jamkrindo. Kami di sana sebagai narasumber bagi para pelaksana tugas di Kementerian BUMN yang mana selama ini kan mereka melihat company itu berdasarkan bukunya, performance
performance-nya dan melihat helikopter view yang cukup tinggi. Nah, mereka butuh masukan atau view dari kami sebagai pelaksana teknis yang melakukan pekerjaannya sehari-hari dan gimana sih running bisnis perusahaan asuransi atau reasuransi dan dana pensiun selama sehari-hari. Di situ posisi kami memberikan banyak input ke mereka gimana pelaksanaan itu, gimana sih company itu berjalan, apa sih permasalahan yang ada di company itu dan kenapa company ini harus melakukan hal-hal yang dilakukan saat itu gitu. Wah, menarik banget ya, seru banget ya jadi KBUMN. Nah, selanjutnya nih, Kak Dwini itu kan 7 tahun nih di Triti Division ya. Nah, coba dong Kak ceritain pengalaman suka dukanya. Jadi emang aku kan dari waktu join itu 7 tahun ya di Triti gitu kebanyakan. Nah, alhamdulillahnya sih kalau di Triti cukup menikmati ya dari pekerjaannya gitu. Memang karena banyak analisa juga yang dilakukan. Jadi kita kan portofolio jadi menganalisa data-data gitu. Tapi di sisi lain juga kita juga cukup banyak interaksi sama klien gitu, sama pihak eksternal dan kegiatan-kegiatan yang nggak cuma technical gitu. Jadi kayak mungkin jadi ketemu temen nggak cuma di internal tapi di luar juga ya kayak entertain klien kita gitu sih. Selain itu juga di tim Triti juga ya sejauh ini karena mungkin timnya cukup banyak lah ya dan kerjaannya itu banyaknya emang kerjasama gitu loh, maksudnya nggak masing-masing, jadi kita emang banyak discuss juga di dalam internal tim itu, jadi cukup menyenangkan gitu. Jadi kayak tim apa ya bahasanya ya, gimana Ram, timnya tuh solid gitu loh, seru aja gitu jadi kita emang kerjanya tuh nggak masing-masing karena kan pekerjaannya bisa dibilang sama lah ya jadi kayak kita banyak discuss itu tuh sangat banyak gitu di internal di Triti itu. Jadi fun banget ya. Baik nih, ngomongin masalah karir, kan Kak Dwini sama Mas Rama ini udah 8 tahun nih ya. Nah, aku mau nanya dong, peluang karir di Indonesia menurut Kak Dwini dan Mas Rama nih? Sebenarnya kalau menurut gue sih peluang karir di Indonesia itu bagus ya, terutama untuk yang teman-teman yang memang masuk start dari early fresh grade. Dan setelah saya menjalani sendiri, saya itu lulus MT 1 tahun, kemudian promote menjadi department head itu di tahun lalu, which is berarti saya menghabiskan waktu sekitar 6 tahun. Itu menurut saya sih cukup bagus untuk kesempatan karirnya. Apalagi kalau memang teman-teman di sini pengen banyak melakukan hal dan pengen mendapatkan tantangan, itu bisa banget. Ya memang bagus banget sih untuk teman-teman yang start dari early sampai tengah position karir ya. Tapi kalau untuk ke atasnya saya masih belum tahu nih karena kan belum pernah menjalani juga kita. Oke deh, nah pasti teman-teman dari fresh graduate sama Gen Z yang lagi memulai untuk mengawali karir pasti nonton nih Mas. Jadi peluang di Indonesia itu cukup bagus ya. Oke, kalau dari sudut pandang Kak Dwini nih. Nah, kalau aku mungkin sama ya kayak Rama, karena kan kita masih sampai middle doang ya, maksudnya baru 8 tahun ya baru. Coba dari so far 8 tahun ini ya mungkin sedikit sharingnya kayak di sini tuh kalau menurutku kayak kesempatan belajarnya lumayan banyak ya. Jadi kayak ketika kita join gitu dari ya atasan dan rekan-rekan itu tuh kayak semuanya tuh terbuka gitu untuk sharing. Jadi kayak kalau misalnya kalian fresh graduate gitu, misalnya baru masuk nih, kecimpung nih di dunia insurance atau reinsurance tuh kayak kesempatan belajarnya tuh cukup banyak gitu. Selain dari sesama rekan-rekan dan atasan yang memang kita kayak memang kayaknya budayanya tuh sharing gitu ya. Misalnya kayak semua tuh bisa benar-benar ditransfer gitu. Kita juga di sini juga banyak juga kesempatan untuk belajar secara sesuai bidangnya gitu loh. Maksudnya kayak dari training yang lebih formal ya, dari training ataupun in-house trainingnya juga sangat banyak kesempatannya itu sih mungkin. Oke, terus yang paling menarik dari Indonesia ini apa nih? Oke, kalau dari pengalaman mungkin ya, kan kayak kita tahu di Indonesia banyak juga ya organisasi-organisasinya kan. Betul. Kayak tadi kita bilang ada waktu itu sempat ada organisasi milenial, terus ada juga Jelita ya, ada juga Baporsi, terus Koprio juga sebenarnya banyak juga kan kegiatannya. Di luar itu juga dari Human Capital juga banyak juga gitu aktivitasnya. Jadi mungkin pengalaman yang paling seru kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan ini ya formal tuh cukup banyak sih kalau menurut aku di Indonesia ya. Jadi kayak ada aja gitu kegiatan yang kayak misalnya lomba-lomba lah, atau bahkan sekarang town hall juga dibikin seru kan. Betul. Kayak gitu kan, salah satu kayak town hall juga seru banget. Jadi kayak
ya nggak monoton terus kayak kita setiap hari kerja, kayaknya tiap bulan ada aja gitu eventnya gitu kan, kayak lomba-lomba yang di luar pekerjaan yang buat have fun-nya juga banyak gitu sih. Betul. Kalau dari Mas Rama nih? Kantor juga memberikan wadah-wadah untuk beraktivitas seperti Baporsi lah ya. Baporsi itu ada yang orang bisa ngeband atau olahraga, terus juga ada kegiatan-kegiatan lain yang di luar Baporsi atau olahraga, ada perlombaan atau mungkin acara-acara tertentu. Walaupun saya nggak banyak ikut di kegiatan-kegiatan itu, company juga so far fine aja dengan orang-orang yang memang choose untuk memilih work at life itu di luar juga kehidupan kantor gitu. Jadi fleksibel gitu ya. Jadi ini fleksibel, sih bener ya. sih. Jadi ini kayak dua sisi nih. Kayak kalau bisa dibilang nih Rama tuh kan tadi banyak ya kegiatannya di kantor ya. Sebenarnya fasilitasnya tuh banyak nih wadahnya kan. Baik yang mungkin tadi ya kayak olahraga atau seni ya, band-band gitu. Terus yang Jelita 30 iya yang kayak ngasih apa sih bahasanya? Pengetahuan baru lah ya. Sharing-sharing. Jika dulu karyawan itu menjadikan gaji dan fasilitas nih sebagai pindah ke kantor baru, tapi sekarang tuh faktor lain udah dipertimbangkan nih. Salah satunya adalah lingkungan kerja. Nah, aku mau nanya nih sama Kak Dwini, sama Mas Rama, dari sudut pandang kakak-kakak berdua, gimana sih cara membangun lingkungan perusahaan yang baik dan sehat bagi karyawan versi kalian nih? Oke, dari aku dulu mungkin ya. Jadi maksudnya kan sekarang tuh faktor yang kita lihat ya sebagai karyawan itu untuk milih kantor tuh nggak cuman gaji aja sama fasilitasnya aja, tapi sebenarnya lingkungan kerja juga di faktor yang pertimbangan yang penting juga gitu kan. Nah, kalau aku setuju sih sama itu, karena kan sebenarnya kalau kita hitung ya waktu di kantor tuh lebih banyak kan daripada di rumah ya, maksudnya, dan baik itu secara 24/7-nya, walaupun dalam long term-nya gitu kan. Ya kayak sekarang ya kita 8 tahun lebih panjang dari SD ya nggak sih Ram? Iya. Ya kan kayak kita sekolah paling lama SD mungkin 6 tahun, terus kayak kuliah 4 tahun gitu. Terus sekarang di kantor, sekarang nggak kerasa tahu-tahu udah 8 tahun gitu. Jadi memang waktu yang cukup panjang dihabiskan di kantor kan. Jadi kayak ketika lingkungannya itu nggak nyaman, pasti akan sangat berdampak besar juga kan buat kehidupan kita. Jadi ya sebisa mungkin kita pasti pengen kantor dan lingkungannya yang nyaman kan buat kita kerja, menghabiskan waktu bahkan lebih dari 8 jam sih, bisa 10 jam gitu kan sehari itu sih. Nah dan ya gimana caranya biar kita bisa menciptakan lingkungan itu gitu, lingkungan yang sehat dan nyaman ya, terutama buat karyawan sih. Kalau menurut aku sendiri pasti dimulai dari diri kita sendiri sih, karena kan ya di sana pasti di kantor kita ada atasan gitu, ada rekan-rekan gitu, tapi kan balik lagi itu semua ya bisa kita kontrol, tapi nggak bisa sepenuhnya kita kita kontrol secara penuh gitu. Pasti balik lagi yang bisa kita manage itu kan diri kita sendiri gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengontrol emosi sendiri dan mood sendiri biar nyaman di lingkungan di mana kita berada sih, dimanapun gitu sih. Karena kan ya balik lagi kantor juga pasti berubah-berubah juga ya, karena kayaknya lingkungan itu nggak cuma sekedar fasilitas atau maksudnya ya fasilitas kantor, tapi lebih didukung sebenarnya kan dari orang-orangnya nggak sih, dengan people-nya itu kan. Nah jadi, dan people tuh pasti berubah-berubah gitu. Jadi ya menurut aku sih gimana cara kita bisa beradaptasi dan mengatur mengkondisikan kita sendirinya itu sih di lingkungan, terutama ya dengan orang-orangnya itu sih. Jadi panjang ya. Jadi intinya gimana caranya kita memanage diri sendiri dulu nih. Kalau dari Mas Rama gimana nih Mas? Sepakat sih sama apa yang dibilangin Dwini, itu juga udah banyak banget ya. Mungkin selain yang disampaikan Dwini juga sebenarnya perlu juga seorang karyawan dan perusahaan itu saling memikirkan nih gimana sih masa depan perusahaan, gimana sih masa depan karyawan itu sendiri. Apakah si karyawan itu punya kesempatan lebih banyak untuk berkembang di perusahaan apa enggak, dan apakah karyawan itu happy dengan apa yang akan dia lakukan, kemungkinan yang bisa dia lakukan di masa depan gitu. Gitu sih Git. Oke, seru nih. Jadi lingkungan kerja yang suportif dan positif itu bikin kerjanya terasa menyenangkan ya kan, Kak? Oke, jadi sekarang nih aku mau tahu, coba dong sebutin masing-masing satu hal yang menjadi competitive advantage bekerja di Indonesia Re nih. Coba dari Mas Rama dulu. Kalau menurut saya competitive advantage di Indonesia ini terasa banget pada saat kita junior Git. Jadi pada saat kita masih bekerja dari 0 sampai 8 tahun tuh
kalau saya bandingin remunerasi saya sama teman-teman saya yang bekerja di tempat lain, even BUMN yang juga satu klaster sama kita, itu kita punya remunerasi yang cukup cukup baik sih dibandingin sama yang lain-lainnya. Dan nggak nyangka mungkin dan saya pun nggak menyangka pada saat sebelum ngobrol sama mereka itu rupanya lumayan juga tuh selisihnya pada saat kita di awal sampai sekitar 6-7 tahun kerja di Indonesia gitu. Oh, Gitu. Jadi competitive advantage-nya Dari terasa sisi pada remunerasi. sisi remunerasi. Oke, lanjut ke Kak Dwi. Ya, selain yang disebutin Rama mungkin ya, berarti kalau dari aku sih lihat dari secara company-nya sih, karena kan terutama di industri reasuransi mungkin ya, kan kayak kalau dibanding industri lain, reasuransi walaupun sekarang nambah terus ya jumlah company-nya, tapi kayaknya masih bisa dibilang nggak terlalu banyak lah ya, masih bisa dihitung jari gitu. Dan Indonesia Re itu satu-satunya juga perusahaan reas yang memang BUMN gitu kan. Ya kalau menurut pandanganku sih kayak sejauh ini sih kayak Indonesia Re mungkin masih dilihat sebagai ya salah satu center of knowledge juga, dan mungkin sebagai market leader juga. Jadi khusus di industri reasuransi sih mungkin salah satu competitive advantage-nya menurutku itu sih, kita satu-satunya yang BUMN dan juga masih bisa dilihat disebut sebagai market leader lah di industri ini. Aku mau nanya nih, gimana sih interaksi Kak Dwi ini sama Mas Rama dengan tim nih? Jadi kalau kita di Triti itu sebenarnya interaksinya sangat fluid banget ya antar tim, baik dari yang sudah lama terus yang baru masuk ke Triti, itu kita benar-benar fluid banget, dan rasanya sih kita nggak ada semacam senioritas atau sejenisnya sih, dan benar-benar kita komunikasi dari kita ke tim ke kita juga semuanya bisa masuk semua unfiltered sih. Jadi yang mature konten atau yang eksplisit juga bisa tersampaikan juga sih gitu. Ya mungkin waktu dulu aku masuk sih sempat sih ya waktu itu sempat ada gap usia yang cukup jauh gitu ya sama tim, tapi even begitu pun senior dulu pun juga sangat friendly sih, dan memang mungkin ya culture-nya tidak ada senioritas yang terlalu gimana gitu. Ditambah sekarang memang kayaknya antara Gen Z terus atau millennials itu kayak semuanya kayak sebaya gitu, jadi lebih fluid lagi ya kata Rama tadi, jadi seru aja gitu. Memang kayak jatuhnya ya udah ya bonding aja gitu, seru-seruan aja ya. Itu juga salah satu yang gimana kita biar kerja, walaupun kerja pasti kan pasti pusing ya. Kerja kan pasti ya dimanapun posisinya ya, pastilah di kantor pun terusnya pasti kan yang namanya kerja kan berat lah, pasti ada titik beratnya juga, walaupun mungkin ada have fun-nya juga. Tapi ya gimana kita menciptain lingkungan itu saling support dan menyenangkan gitu sih. Betul. Skill yang dibutuhkan tim leader tuh pasti salah satunya adalah komunikasi kan. Nah, terus ada harus memotivasi, membangun hubungan, decision making. Nah, menurut kakak-kakak nih, menurut Mas Rama, gimana sih senior leader yang ada di Indonesia Re berinteraksi dengan timnya? Jadi sama saya di Indonesia Re itu saya udah beberapa kali ganti senior leader ya. Dalam hal ini konteksnya adalah kepala divisi dan juga direktur ya. Memang dari setiap person to person itu punya cara yang berbeda, masing-masing setiap orang punya cara yang berbeda untuk berkomunikasi dengan timnya. Tapi satu garis merah sih yang saya highlight dari semua senior leader yang ada di Indonesia Re, itu semua open, communication-nya semuanya open. Jadi mereka sangat willing gitu, mereka nggak ada keberatan untuk komunikasi baik kepada manajernya ataupun kepada timnya yang baru, yang staff itu mereka nggak ada keberatan sama sekali. Itu sih yang membuat menurut saya juga cukup jempol ya. Jadi barrier antara senior leader, kepala divisi atau direktur itu kepada timnya atau itu nggak ada barrier yang tinggi sih gitu. Kalau Kak Dwi ini nih gimana nih? Sama sih kayak Rama tadi ya, memang secara garis besar memang tadi terbuka gitu kan, dan sangat transparan gitu, mereka sangat willing gitu untuk sharing dan mengajarkan kita gitu, membina semua timnya gitu. Nah mungkin salah satu lagi highlightnya tadi emang nggak ada barrier yang cukup tinggi gitu, bahkan bisa dibilang sama direksi juga kayaknya so far. Kayak contoh ya kan, salah satunya berkaitan juga sih sama tadi kegiatan-kegiatan karyawan, karena banyak juga kan kegiatan karyawan di Indonesia Re itu juga bahkan melibatkan direksinya juga untuk interaksi langsung gitu sama kita. Kayak contohnya waktu itu aku pernah ikut misalnya trekking gitu, itu kan sama direksinya ikut, dan di momen-momen seperti itulah kayak kita
di luar kerjaan bisa bonding, ngobrol lebih lebih santai kayak gitu sih. Dan begitupun sama ketua tim di divisi ataupun di departemennya itu emang mostly lebih lebih santai gitu. Mereka nggak ada senioritas dan willing untuk membina kita nggak cuma dari segi pekerjaan, tapi juga secara pribadi dan secara tim gitu sih. Baik, sekarang kita menuju ke pertanyaan terakhir nih, kakak-kakak. Kira-kira fasilitas apa sih yang belum tersedia di Indonesia Re, tapi jika ada nih akan meningkatkan kinerja kita nih? Mungkin teman-teman dari perusahaan lain juga nonton ya, nanti bisa. Git, mungkin kita list dulu Git, fasilitas apa aja sih di kantor kita yang kita tahu apa aja? Fasilitas di kantor, perpus Perpus. nih. Ya. Terus gym. Studio band. Studio band. Terus itu relaksasi ya, ruang relaksasi, ruang klinik, laktasi. Apalagi? Kantin Bu Atun. Kantin Bu Atun. Jangan lupa penting. Juga loh, itu penting loh. Penting. Terus apa lagi nih? Dan masih banyak lagi ya yang belum ada nih, kira-kira apa nih yang akan meningkatkan kinerja Indonesia Re? Tapi ini bukan fasilitas sih. Kayak ini ya, program dulu kan kita sempat ya mengalami waktu masih pandemi banget tuh bahkan full WFH ya. Tapi kan seiringnya berjalannya waktu tuh sekarang disesuaikan lah ya, dikurang. Nah, walaupun alhamdulillah tapi kita sekarang masih ada sih ya, masih ada 1 hari dibanding perusahaan lain sih ngobrol-ngobrol ada juga yang udah hilang sama sekali kan. Nah, cuman walaupun masih ada yang sedikit ini ya, mungkin bisa juga sih dipertimbangkan untuk lebih dinaikin lagi, tetap dipertahankan gitu skema WFH-nya, karena kalau menurut aku pribadi sih itu juga bisa salah satu yang mendukung produktivitas tadi kan, karena dengan adanya WFH itu sebenarnya lebih menyeimbangkan ya work-life balance itu sih, karena kan ya kita kan ke kantor itu sebenarnya kalau tiap hari gitu ya, waktu capeknya di jalan siap-siap itu kan lumayan. Ketika ada 1 atau 2 hari WFH itu memang lebih kita lebih bisa produktif ya, itu produktif karena kita kayak di rumah langsung bisa kerja gitu selama pekerjaannya memang tersupport dengan sistem kita yang udah baik, internet dan lain-lain, dan komunikasi yang baik juga antar tim, tidak ada halangan sih. Menurut aku itu bisa dipertimbangkan untuk dipertahankan lagi sehingga produktivitasnya pada karyawan tuh lebih balance aja sih di waktu itu. Nah, terus mungkin kalau fasilitas kantor ini kali ya yang belum ada, kayak satu public space ya, yang buat kita sesama karyawan ngumpul kerja tapi sambil santai, mungkin kayak coffee shop gitu atau apa gitu loh kan. Kita nggak usah keluar gitu kali ya, jadi kayak nggak usah pergi jauh-jauh, tinggal kalau bosan ngopi di belakang ya gitu, buka. Betul banget, ngopi di belakang ya di open space. Open space Indonesia Re, betul. Kalau untuk ada lagi nggak nih Kak? Udah sih kayaknya. Selain open space. Udah sih. Itu dulu. Kalau Mas Rama nih? Sepakat banget nih apa yang dibilang sama Dwini. Salah satunya adalah WFH. WFH itu dulu ada dan dulu cukup banyak, tapi memang kebijakannya kan sekarang sudah ada pengurangannya gitu ya. Dan better sebenarnya kebijakan WFH itu direview kembali agar karena kan bagi terutama kami yang muda ini nggak ada isu nih kerja mau dari rumah dimanapun, itu nggak ada isu sama sekali. Dan justru dengan WFH itu kita lebih hemat tenaga dan bisa produktif, start jam 8. Mungkin kita biasanya malah kalau WFH lebih banget gitu, nggak jam 5 atau jam 6 tutup, malah lanjut terus sampai malam gitu dinner. Nah, selain WFH mungkin kalau aku sendiri ini sih gitu, karena saya udah punya anak 1 gitu ya. Salah satu yang dulu sempat kepikiran, bisa nggak ya kantor itu punya daycare gitu. Karena pada saat saya punya anak waktu masih baby di umur 1 tahunan dan istri saya kebetulan kerja, nggak ada yang jaga, itu jadi bingung gitu. Ini apakah saya harus izin kerja untuk cuman untuk jaga anak, atau saya bisa nitipin anak yang mana itu dekat, terpercaya gitu, dan itu buat saya juga nyaman, bisa fokus kerja sih. Jadi tadi yang pertama adalah WFH nih. Nah, di Indonesia ini kan udah digitalisasi ya, jadi sebenarnya kita tuh nggak masalah untuk WFH gitu. Iya. Dan untuk meningkatkan produktivitas juga kan. Iya, tadi yang kata Lama, memang kita sangat menghemat tenaga kan. Betul. Dengan WFH tuh, apalagi yang rumahnya jauh, kayak di jalan aja pulang pergi bisa 2 jam di jalan, kalau di rumah mungkin bisa dipakai buat tambahan extend kerja juga nggak masalah, atau mungkin malah buat istirahat atau membalanskan
mengorbankan pekerjaan rumah atau waktu sama keluarga yang lain, itu lumayan juga kan, itu sih. Baik, terima kasih Mas Rama dan Kak Dwini atas sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat dan banyak hal positif nih yang diambil. Dan semoga masukan-masukannya ini bisa diterima oleh perusahaan, terus karyawan. Dan buat kalian yang tertarik join ke Indonesia Re, jangan ragu-ragu nih, karena di sini fasilitasnya banyak dan banyak Lingkungan kerjanya juga. dan lingkungan kerjanya sangat suportif dan positif dan seru banget ya. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel YouTube Indonesia Re, dan jangan lupa nih nyalain juga notifnya biar tahu update terbarunya. Sampai jumpa kembali di Rein Podcast di episode selanjutnya. Say bye. Bye.